Bayangkan, kalau Anda dikasih tahu bahwa hampir separuh dari semua kasus kehilangan ingatan atau demensia di dunia itu sebenarnya bisa dicegah. Iya, hampir 50% ya. Betul, 45% tepatnya. Selama ini kan kita kayak pasrah gitu ya, menganggap demensia itu murni takdir penuaan. Tapi datanya ternyata berkata lain. Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Dan misi kita hari ini membedah laporan Komisi Lancet 2024 soal demensia, dan kita juga akan sandingkan dengan data dari Kementerian Kesehatan kita sendiri. Oke, mari kita bedah ini. Karena dokumen yang kita bahas hari ini tuh bukan sekedar jurnal medis yang kaku, tapi lebih kayak peta jalan nyata buat menyelamatkan ingatan Anda. Benar banget. Dan yang menarik, peta jalan ini tuh menantang asumsi dasar kita. Kalau kita bicara mencegah pikun, logika kita kan pasti langsung mikir soal perawatan lansia. Ia pasti mikirnya ke umur 60-an ke atas kan? Nah, padahal laporan ini penarik garis awal pencegahan itu jauh ke belakang, bahkan ke masa kanak-kanak. Sangat mengejutkan waktu melihat bahwa kurangnya pendidikan di masa muda itu ternyata nyumbang 5% risiko demensia global. Tunggu. Masa pendidikan pas kita masih remaja bisa berdampak sama otak kita puluhan tahun kemudian saat lansia. Betul, ini biologi murni sih. Ada konsep yang namanya cadangan kognitif atau cognitive reserve, dan juga soal pembentukan sirkuit saraf. Oke, gimana tuh maksudnya? Jadi saat seseorang dapat pendidikan yang menantang otaknya di usia muda, sel-sel saraf mereka tuh merespons dengan ngebangun jaringan yang sangat padat dan kompleks. Oh, saya paham. Ini tuh kayak membangun sebuah kota dengan banyak jalan alternatif, ya kan? Nah, perumpamaan yang pas banget. Iya, jadi kalau misal suatu saat jalan utama atau saraf utama kita mulai rusak karena penuaan, lalu lintas informasi di otak tuh tetap bisa mengalir lancar lewat jalan tikus atau rute cadangan yang udah kita bangun lewat pendidikan tadi. Tepat sekali. Semakin padat kotanya, semakin kebal dari kemacetan kognitif. Masuk akal. Dan setelah infrastruktur kota itu terbangun di masa muda, kita masuk ke fase pemeliharaan. Nah, buat Anda yang sekarang umurnya 40-an sampai 60-an, ini fase yang krusial banget. Karena di umur segini faktor risiko terbesarnya mulai nyarang ya? Betul. Laporan 2024 ini menyoroti faktor baru. Kehilangan penglihatan itu nyumbang 2%, dan yang mengagetkan, gangguan pendengaran ada di posisi puncak, di angka 7%. Wow, 7%. Iya, angka ini sama tingginya dengan risiko akibat kolesterol LDL yang tinggi loh. Nah, di sini bagian yang paling menarik nih. Kalau bicara kolesterol, otak kita kan organ paling berlemak di tubuh ya. Sekitar 60%-nya itu lemak. Betul, sangat butuh lemak. Dan otak butuh 25% dari total kolesterol tubuh buat fungsi optimal. Terus, kalau otak emang rakus banget sama kolesterol, kenapa kolesterol LDL yang tinggi di usia pertengahan malah merusak otak? Nah, ini paradoksnya. Kuncinya ada di lokasi dan sistem pertahanan otak itu sendiri. Otak kita itu produksi kolesterolnya sendiri secara mandiri di balik dinding pelindung yang ketat. Jadi kolesterol dari luar tubuh nggak bisa masuk gitu? Benar, kolesterol LDL yang tinggi di aliran darah luar nggak bisa nembus ke dalam. Malahan kelebihan LDL ini menyumbat dan merusak pembuluh darah yang tugasnya ngirim oksigen ke otak. Ah, jadi musuhnya nggak bisa masuk ke dalam kota, tapi mereka ngancurin jalur suplainya dari luar. Persis. Dan pas suplai oksigen tercekik, sel otak merespons dengan memicu penumpukan protein amiloid. Yang jadi plak gitu ya? Iya, semacam plak lengket yang kalau dibiarin bakal ngerusak sel saraf. Dan ini ciri khas utama penyakit Alzheimer's. Luar biasa. Itu menjelaskan soal lemak, tapi saya juga kaget soal pendengaran dan penglihatan tadi. Logika saya gini, kalau mata atau telinga mulai rabun dan tuli, otak kan berhenti nerima stimulasi dari luar kan? Iya, aliran informasinya terputus perlahan. Berarti area otak yang tadinya sibuk memproses suara dan gambar jadi nganggur. Ibarat otot yang nggak pernah dilatih, akhirnya menyusut dong. Sangat akurat. Proses penyusutan atau atrofi otak itu terjadi pelan-pelan tanpa kita sadari, gara-gara otaknya kekurangan bahan bakar berupa input sensorik. Mencapai 27,9%. Angka yang sangat tinggi ya. Sangat. Itu berarti lebih dari 1 dari 4 lansia kita menghadapi risiko ini. Bandingin sama rata-rata global yang cuma 4-9%. Jauh Sekali bedanya. Dan parahnya lagi, kurang dari 1% yang terdiagnosis resmi. Jutaan keluarga berjuang tanpa panduan sama sekali.
Itu kenyataan pahit yang memaksa kita bertindak. Tapi untungnya laporan ini ngasih panduan yang bisa kita aplikasikan sehari-hari. Pertama itu intervensi nutrisi lewat Diet Mind. Diet Mind yang banyak sayuran hijau dan buah beri itu ya? Betul banget. Makanan ini syarat antioksidan buat ngelawan stres seluler di otak dan terbukti nurunin risiko sampai 53%. Terus yang kedua, olahraga 150 menit seminggu sebagai buffer atau penyangga otak. Buat mompa aliran darah seger kan? Dan yang ketiga nih yang sering diremehin orang, tidur nyenyak. Oh, ini vital banget. Karena pas Anda tidur lelap, sistem glimfatik di otak tuh mulai kerja. Ini ibarat petugas kebersihan shift malam di otak kita. Cairan otak ngalir deras, nyuci dan ngebuang sampah protein amiloid yang lengket tadi, sebelum numpuk jadi plak. Tepat sekali, mengelola hal-hal fisik itu penting. Tapi kebiasaan sehari-hari juga harus disesuaikan. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Intinya, kita punya kendali. Kita tuh harus berhenti ngebanggain kebiasaan multitasking. Iya, sains udah ngebuktiin kalau multitasking itu sebenarnya mitos. Betul, otak kita tuh cuma pindah fokus dengan cepat dan itu sangat menguras energi kognitif. Solusi yang jauh lebih baik itu melakukan aktivitas trilogi. Maksudnya aktivitas yang menggabungkan 3 elemen sekaligus ya? Iya, fisik, sosial, dan kognitif barengan. Kayak ikutan kelas menari atau seni bela diri bareng teman-teman. Melakukan aktivitas yang ngelibatin orang lain secara langsung itu emang ngejawab banyak tantangan pencegahan. Dengan ngelola 14 faktor risiko sepanjang usia, kita beneran pegang kendali buat nyegah separuh ancaman demensia ini. Otak manusia tuh punya kapasitas penyimpanan luar biasa loh, setara 300 tahun siaran TV yang diputar tanpa henti. Dan laporan ini ngebuktiin dengan jelas, kalau isolasi sosial atau kurangnya interaksi fisik sama manusia lain, secara harfiah bisa menyusutkan volume otak lansia. Menakutkan sekaligus menyadarkan ya. Sangat. Tapi coba deh pikirin ini. Kalau kurangnya interaksi fisik manusia itu sangat merusak saraf kita, apa dampaknya buat generasi masa kini yang hidupnya dihabisin lewat interaksi virtual tanpa tatap muka? Wah, itu pergeseran gaya hidup besar yang dampaknya pada saraf baru akan terungkap beberapa puluh tahun ke depan. Mungkinkah kesepian digital ini bakal jadi faktor risiko ke-15 di laporan medis dekade berikutnya? Sebuah pertanyaan buat Anda eksplorasi lebih jauh. Pastikan kota di kepala Anda tetap hidup, terus bangun jalan-jalan baru melalui hal-hal yang Anda pelajari, dan jangan biarkan petanya memudar.